anak-anak. Nada sama Indi Konat. Konat nggak ada suaranya. Iya, nanti ada suaranya dek, itu baru OTW kok. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat kepahlawanan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu nggih. Pak Is, gantian yuk disiap nih, delete. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Oke. Ada yang tidak masuk, Dek? Ada, Pak. Indi sama Nada. Nah, itu udah masuk Indi sama Nada. Ayo, Indi sama Nada. Cari tempat duduk. Oke, duduk. Wah, kedabik. Udah pada sarapan? Udah. Belum. Oh ya, belum? Belum. Ya udah, Dek. Jangan lupa ini masanya masa pandemi. Kalian jaga kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, nggih. Jangan lupa bawa hand sanitizer atau cuci tangan kalau sebelum kemana-mana dan sudah kemana-mana. Kemudian ini melanjutkan dari yang kemarin. Kita materi sebelumnya hari ini adalah materinya sifat kepahlawanan. Nanti akan Pak Eko tampilkan materinya, kalian simak. Kira-kira kita nanti akan menampilkan sifat kepahlawanan seorang pahlawan yang gagah berani dari mana? Dari Surabaya. Siapa dia? Tunggu sebentar ya. Bung Tomo. Kalian udah baca ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Apa tulisannya, Dek? Enggak lah. Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan. Ya, kita akan belajar ini. SD mana? SD Negeri 4 Sidoarjo. Temanya pahlawanku, subtemanya sikap kepahlawanan. Oke, Pak Eko bacakan untuk tujuan pembelajarannya dulu. Kalian simak, nggih. Hari ini kita ngapain aja toh? Hari ini kita ngapain aja, Pak? Nah, itu saya bacakan di sini. Setelah membaca teks, peserta didik mampu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan benar. Setelah menonton video, peserta didik mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menceritakan pengalaman diri dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan runtut. Jadi kamu nanti akan ditanya kaitannya dengan kamu udah ngapain aja di rumah yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Itu kan nanti akan ditanyakan, Dek. Oke ya, lanjutnya seperti Pak Eko bilang tadi, kita akan masuk pada materi, yaitu Bung Tomo. Lihat. Dengar gak suaranya musik? Suaranya musik benar. Nonton dulu, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
Saudara-saudara, Sebentar, dengar suara videonya enggak? Dengar. Alah, ya wes lah tak kira meneng wae, tak kira kowe ra krungu doan. rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk. Mau dilanjutin enggak? Lanjutin. Oke, itu Dek, di belakangnya itu ada hitam, itu adalah gambaran ketika perang, Dek. Perang kapan? Kalian lihat lagi ya. Ya. Di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur orang daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ngurus Agus 200 piro? Terus pas 1440. Siapa yang kamu lihat tadi, Dek?
Bung Tomo. Bung Bung Tomo. Bung Tomo. Dia adalah salah satu pahlawan nasional dari mana? Surabaya. Surabaya. Saya. Oke. Itu dek, pidato itu dia gelurakan pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, pada tahun itu akhirnya Indonesia berperang kala itu dek. Lama sekali, ribuan orang meninggal di sana, di Surabaya, untuk mempertahankan apa? Kemerdekaan. Oke. Coba kamu tebak usianya Bung Tomo berapa itu waktu dia berpidato seperti itu? 24 tahun. Berapa? 25 tahun. Itu 24 tahun ada, 25 tahun ada. Umurnya waktu itu, Dek, 25 tahun. Semangatnya luar biasa. Dia punya sifat cinta tanah air yang luar biasa. Rela berkorban yang luar biasa. Dia seorang yang religius, yang mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua tingkah lakunya berdasarkan apa yang ada di ajaran agama dia. Nah, dari situ coba sekarang kamu tulis hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan 10 November 1945. Coba sekarang disiapkan alat tulisnya, kamu tulis apa yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan ini. Hari Pahlawan 10 November tahun berapa? 1000. 1940. Kamu tulis di bukumu, Dek. Sekarang, Dek. Pak Eko tunggu, jangan lama-lama ya. Yang penting, Pak. Betul. Sebisanya saja, nggak apa-apa, setahu kamu. Tentang Bung Tomo, tentang Hari Pahlawan 10 November. Kemarin ya, Dek, belum lama ya, 10 November itu. Sudah, Pak. Cepet terang. Siapa tadi yang sudah? Saya, Pak. Ya, saya sebentar, nunggu temannya sebentar. Biar mereka menulis dulu. Nanti salah Ini satu. juga udah, Pak. Pak, sudah, Pak. Banterman. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Nah. Nunggu Radit ya, Radit belum. Kayaknya dia baru konsentrasi. Itu nanti difoto kemudian dikirim ke WA grup ya, Dek. Oke. Aldi sudah di? Belum. 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 Oke ya. Pon? Pon. Ya. Gendang, sak menit meneh. Nanti yang belum menyampaikan ada Aldi, ada Radit. Indi itu di rumah siapa, Indi? Saya, Pak. Di rumah ada, Pak. Di rumah gak ada sinyal. Pantesan kelihatan bening gitu. Bung Tomo merupakan pembakaran semua uang rakyat untuk sampai di arah. Ya, sebentar. Aldi ngomong, sebentar, Dek. Ayo, Di, baca, Di. Bung Tomo merupakan pembakaran semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Pak, Nggih. sejak kehabisan baterai, Pak. Cari cas dulu.
HP-nya ditinggal, cari tas dulu. Lari-lari dia kehabisan baterai. Ya Allah. Loh, lah kok isinya genteng itu? Oke. Dek, Aisyah. Yuk, dibaca dulu, Nduk. Dibaca dulu, kamu dapatnya apa? Dibaca dulu. Sebentar, Dek. Sebentar, Dek. Biar Aisyah baca dulu, Dek. Yuk, Aisyah. Kalau salah gimana, Pak? Nggak apa-apa. Yuk. Bung Tomo lahir di Surabaya. Lahir bulan November, umur 25 tahun. Bung Tomo adalah populer pada 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar uang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Oke, boleh. Nah, itu yang kamu ketahui tentang Bung Tomo pertama kali. Nah, sekarang Pak Eko mau lanjutin. Perhatikan baik-baik di slide-nya. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, ini Bung Tomo. Coba kamu baca siapa ya ini? Dit, baca Dit. Aisyah aja yang sudah siap baca sah. Nggih. Ya. Bung Tomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ya, jadi zaman dulu itu Belanda pernah menjajah Indonesia. Nah, setelah itu Indonesia merdeka. Nah, setelah merdeka ternyata mau jajah lagi, Dek. Mau dijajah lagi. Dijajah itu diambil semua kekayaan alamnya, sumber daya manusianya dimanfaatkan yang ora bayar. Coba kalau di sekarang ini, Dek, di masa pandemi sekarang ini, perlawanan kita terhadap apa, Dek? Kalau pada tahun COVID-19, Dek. Bagaimana caramu melawan COVID-19? Ada yang tahu nggak? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Iya. Perjuangan kita saat ini bukan melawan penjajah lagi, tapi melawan virus yang tidak terlihat, anak-anak. Mengerikan toh, bisa membunuh ribuan orang tapi nggak kelihatan. Coba gimana? Nah, kamu sebagai generasi penerus bangsa, kamu juga harus melakukan perjuangan yang sama. Jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Di rumah juga jangan cuma diem terus. Kamu harus belajar di rumah. Walaupun tidak bisa masuk sekolah, kamu harus tetap belajar di rumah. Nah, coba sekarang, tadi Pak Eko minta kamu untuk menuliskan informasi sing urung mbok ngerteni yang belum kamu tahu tentang Bung Tomo. Nah, kamu tadi sudah baca kan Bung Tomo itu seperti apa? Di depan tadi dibaca, sudah selesai. Coba sekarang kamu tulis apa yang kamu baca di bukumu. Nama lain Tomo adalah Pak, yang tadi lagi, Pak. Ya,
Seingatmu saja, jangan dilihat lagi. Kan kita belajar. Walau Radit untuk nulis tenanan, nanti dingklok kalau. Coba Radit, baca Dit. Aja ngelet, ayo. Nama lain Bung Tomo adalah Sutomo. Sutomo adalah seorang pahlawan yang berjuang melawan tentara Neca. Oke. Sutomo itu nama akrabnya adalah Bung Tomo. Beliau yang menggelorakan semangat warga Surabaya dalam bertempur melawan penjajah. Jadi contohnya seperti itu. Dia itu adalah orang yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa apa? Tanpa meminta imbalan. Coba orang sekarang apa ada deh orang seperti itu? Orang-orang yang seperti Bung Tomo. Sulit ya rasanya nyari orang seperti Bung Tomo saat ini? Sulit banget. Sifat-sifat Bung Tomo itu patut sekali kita contoh deh. Sangat patut kita contoh. Baik sifat itu rela berkorbannya, pantang menyerahnya, itu harus kita contoh mulai dari sekarang, mulai kamu kecil. Ya. Oke, Dek. Sebentar lagi web meetingnya ini, Zoom-nya ini akan putus. Nanti setelah Pak, jangan putus dulu dong, Pak. Ya, setelah ini setelah ini Pak Eko sambung lagi ya. Sabar ya. Setelah ini nanti saya sambung lagi. Kalian tadi udah buat tentang teks pertama dan teks kedua. Nah, tugas kalian sekarang adalah membandingkan keduanya, yaitu dengan cara membandingkan dan diambil kesimpulannya. Bandingkan informasi yang tadi pertama kamu dapat sama informasi yang kamu dapat setelah kamu baca tadi. Lah, tulisan kesimpulannya apa? Coba tadi yang sudah siapa ya? Kayaknya tadi Radit sudah tadi. Yang sudah. Kesimpulannya. Betul kesimpulannya. Sudah. Coba baca Dit. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakaran semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Oke. Betul. Coba Aisyah. Punya Aisyah sudah? Sudah. Baca. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Dia merupakan pembakaran bertempur sampai Yang betul bukan pembakaran, tapi membakar semangat. Oh, pembakaran kon dekai pembakaran sampah nanti. Itu ya. Iya, bukan pembakaran, tapi membakar semangat. Oke. Pak Eko lanjutkan dulu. Nah, sekarang sikap-sikap yang sesuai dengan tingkah laku Bung Tomo. Tadi Pak Eko singgung beberapa sikap yang berkaitan dengan tingkah laku Bung Tomo. Yang pertama, gambarnya cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu apa? Mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.
Contohnya apa, Pak? Berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa dibayar, merelakan semua kepentingannya demi bangsa dan negara. Kalau sekarang contohnya apa yang cinta tanah air? Kamu membeli produk dalam negeri itu termasuk contoh cinta tanah air loh, Dek. Misalnya kamu ke supermarket, ada mainan buatan Cina sama mainan buatan Indonesia. Nah, kamu beli mainan yang buatan Indonesia. Itu adalah contoh dari cinta tanah Air. nggih. Kemudian ada lagi rela berkorban. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang rela berkorban itu apa? Ayo, sedikit saja. Apa? Oh iya. Ada yang bisa menjelaskan? Menolong teman. Menolong Menolong teman. teman. Ya, apa meneh? Saling tidak mementingkan diri sendiri. Betul. Apalagi Rayang. Saling gotong royong. Jadi sikap rela berkorban Saling adalah merelakan apa? Semua milik kita demi kepentingan umum. Demi kepentingan bersama. Lanjut, ada lagi pantang menyerah. Pantang menyerah itu tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Ada nggak sikap itu di dalam diri Bung Tomo? Apa contohnya apa? Yang tadi apa contohnya pantang menyerah? Pantang menyerah melawan tentara penjajah, betul. Lanjut. Nah, ini religius. Apa Dek religius, Dek? Nggak tahu. Ada yang tahu? Religius adalah sikap yang mencerminkan apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul. Masih ingat nggak sikap-sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Contohnya? Nggak ingat, Pak. Kalau kamu sholat itu mencerminkan sikap ketuhanan yang Maha Esa tidak? Iya. 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 Nah, nih. Ada gambar apa yang kamu lihat? Pancasila. Garuda. Garuda Pancasila. Garuda. Sila pertama apa? Bintang. Ya, lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya apa? Ranting. Ayo. Rantai. Rantai bukan ranting. Ah, ngawur aja. Is. Lanjut, yang ketiga. Pohon beringin. Oh, yang keempat. Kepala banteng. Kepala banteng. Yang kelima. Padi dan kapas. Padi dan kapas kok gabus. Ngawur. Iya. Kalau kenapa kok sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, Dek? Karena bintang itu adalah simbol hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya gimana sih sila pertama Pancasila? Mana yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Yang kedua tadi adalah apa simbolnya? Rantai. Menandakan bahwa kita harus saling membantu. Kemudian yang ketiga ada, kita udah pernah bahas yang ketiga. Apa itu simbolnya? Pohon beringin. Ayo, siapa yang bisa jelasin tentang pohon beringin coba?
Pohon beringin buat Buat berteduh. Betul. Indonesia. Betul. Jadi diambil, kenapa kok simbolnya pohon beringin itu? Karena bisa untuk berteduh, bisa untuk melindungi orang-orang yang ada di bawahnya. Seperti negara kita, negara Indonesia. Lanjut yang keempat apa? Yang keempat apa simbolnya? Kepala banteng. Kenapa kok simbolnya? Kepala banteng. Kenapa kok simbolnya kepala banteng? Ayo. Nggak ada yang tahu. Enggak. Banteng itu adalah binatang yang sering berkumpul, suka berkumpul. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu itu diibaratkan seperti banteng, harus berkumpul dulu. Berkumpul ora berkumpul tok terus ngopi, tidak. Kumpul terus ngopi ya. Enggak. Berkumpul itu maksudnya bersosialisasi, bersama-sama membahas apa yang terjadi, kemudian baru diputuskan baiknya seperti apa. Kemudian yang kelima ada padi dan kapas. Padi itu melambangkan pangan. Makanan. Oh, makanan ya itu. Nek kapas melambangkan apa? Kain. Kain atau pakaian. Jadi semua orang di Indonesia itu harus mendapatkan makanan dan sandang yang layak. Yang menjamin adalah negara. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang bergotong royong membangun masjid, bergotong royong membangun rumah, bergotong royong membangun jalan, selokan, itu contoh pengamalan sila keberapa, ayo? Tiga. Tiga. Kalau misalnya ada orang Hindu pergi ke pura bersembahyang, ada orang Islam waktu Idul Adha, Idul Fitri sholat, kemudian ada yang misalnya orang Hindu membantu orang Islam ketika mereka mempersiapkan ibadah, itu termasuk sila keberapa? Pengamalan sila keberapa? Oke, sekarang saya tanya, kalau contoh pengamalan sila kelima apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Contoh pengamalan sila kelima itu ketika kamu mendapatkan sekolah gratis. Adil nggak bagi kita? Adil. Coba ini saya mau tanya, yang bisa menyebutkan contoh lain dari pengamalan sila ketiga siapa ya? Yuk, siapa yang mau ngasih contoh? Kalau Pak Eko tanya, misalnya ada simbah-simbah menanam padi, kemudian dibantu oleh tetangganya. Itu pengamalan sila keberapa? 5. Tiga. Yang betul 3 tadi. Kalau pemilihan ketua kelas itu kira-kira mencerminkan pengamalan sila keberapa? 4. Betul. Apa mau saya jawab 4 tadi? Kalau selain pemilihan ketua kelas, apalagi di pengamalan sila keempat, Dit? Milih apa lagi, Dit? Wakil ketua. Wakil ketua, RT, apa meneh? RW. Alah, bagi mudamu sing cedak-cedak toh. Dan oke, saya lanjut ya. Nah, ini nanti kamu kerjakan, saya kasih linknya, oke? Oke. Ini juga saya kasih linknya. Evaluasi Apa ini, Pak? subtema 3 pembelajaran 4 PPKN.
Jadi Dek, dari hasil nilaimu nanti kalau ada yang jelek kita lanjutkan remedi, kalau sudah bagus kita ke pengayahan. Jadi hari ini kita sudah pelajari tentang membandingkan dua teks, ambil kesimpulannya. Apa tadi yang kita bandingkan? Tentang hari pahlawan. Jadi kan sebelum membaca kamu tak kasih itu, ayo Dek, apa yang kamu tentang hari pahlawan? Terus habis baca, kamu tak kasih lagi, ayo Dek, sekarang kamu apa yang diketahui tentang hari pahlawan? Iya Pak, itu kaitannya mesti dengan Bung Tomo, ya toh? Nah, habis itu kamu belajar tentang sifat-sifat apa saja yang dapat kamu pahami dari hari pahlawan itu. Oke, udah. Sekarang Radit siapin dulu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Ayo, Dit. Sek, baleni. Pelan-pelan dong, teman. Belum, Pak. Yang keras. Di tempat. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Ya.